Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam konten pujian GPIB Ebenezer Blitar. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kembali kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, Allah Bapa dalam sorga, karena Engkau sudah menyertai kami ya Tuhan sepanjang malam yang kami sudah lewati. Hingga pada saat ini Engkau sudah menyediakan juga firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau hadir di tengah kami ya Tuhan, Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar apa yang kami beritakan sebentar dapat menjadi berkat untuk semua jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir konten pujian pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan hari ini kita ambil di dalam Roma 13 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 yang demikian bunyi firman Tuhan. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar hidup orang Kristen adalah kasih. Kasih yang dinyatakan kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kasih mudah untuk diucapkan, namun sulit diwujud nyatakan dalam kehidupan setiap hari. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita juga demikian, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, setelah kita membaca firman Tuhan, kita kadang-kadang sulit untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita. Kita mudah untuk mengucapkan tapi sulit dipraktekkan. Namun sulit diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika berselisih paham atau bertengkar dengan sesama, terkadang sulit untuk melupakan dan memaafkan orang yang telah menyakiti hati kita. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadangkala kita menemui seseorang ataupun dalam kehidupan kita, berteman atau berjemaat. Di dalam pelayanan pun demikian. Kadangkala kita bertemu dengan teman-teman yang menyakiti kita, yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Kadangkala kita itu tidak mau memaafkan dan kita hanya menyimpan terus akan kata-kata yang kasar. Mungkin kita tidak mau memaafkan, tapi di dalam firman Tuhan ini kita harus mengasihi sesama. Di pihak lain kita diingatkan untuk senantiasa hidup dalam kasih. Jangan saling mendendam ataupun bermusuhan. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Saling mengasihi dan tidak boleh saling mendendam satu sama lain. Dalam kehidupan kita kadang begitu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tapi kita harus mempunyai kerendahan hati untuk dapat memaafkan semua yang berada di sekitar kita. Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jika berhutang, maka kita wajib melunasi hutang tersebut, sebab
dapat menimbulkan pertengkaran dengan sesama. Oleh karena itu, segeralah dibereskan. Nah, itu yang menjadi pertengkaran. Kadang-kadang Bapak Ibu hanya karena uang, karena pinjaman uang misalnya, kita terjadi pertengkaran satu sama lain, antara keluarga, antara anak, antara suami istri, serta antara rekan-rekan berjemaat, rekan-rekan pelayanan juga, dan teman-teman yang lain. Gara-gara uang kita bertengkar. Maka dengan itu Rasul Paulus mengatakan, jika berutang maka kita wajib melunasi utang itu supaya tidak terjadi lagi pertengkaran dengan sesama. Oleh karena itu segera dilunasi. Di pihak lain, utang yang dimaksud dalam bacaan ini tidak hanya berbicara mengenai pinjam meminjam, melainkan kita berhutang kepada Kristus yang telah membayar lunas utang kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita tahu Tuhan sudah mengorbankan diri di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Dengan apa kita harus membalas itu? Dosa manusia telah lunas dibayarnya. Oleh sebab itu kewajiban kita untuk membayar hutang dengan Kristus dengan saling mengasihi sesama manusia dan kasih tidak berbuat jahat. Sebab di dalam kasih ada pengampunan. Di dalam kasih ada pengampunan. Karena itu kalau kita bertengkar dan berselisih paham dengan teman-teman kita, baiklah kita memberikan pengampunan kepadanya. Sebab dalam kasih ada pengampunan. Firman Tuhan katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kadangkala dalam kehidupan kita manusia, kalau teman kita membuat jahat kepada kita membalas dengan kejahatan. Kita tidak dapat menahan emosi untuk tidak membalas. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu demikian, tapi kita diajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi kalau kita dibuat jahat oleh semua orang, kita balas dengan kebaikan. Supaya jangan kita menjadi sama dengan kejahatan. Nah, kalau kita membalas dengan kejahatan, kita sama aja menjadi orang jahat. Kita menjadi sama dengan kejahatan. Dengan mengasihi kita telah melaksanakan hukum Taurat. Dengan mengasihi, dengan kita membuat baik kepada teman-teman kita sudah melaksanakan hukum yang Tuhan perintahkan kepada kita. Lebih lanjut, hukum Taurat mengingatkan kita untuk hidup yang benar sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Hukum Taurat itu mengatakan kita harus melaksanakan dalam kehidupan kita menurut dengan kehendak Tuhan. Jangan kita melawan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, kita bersyukur kita telah ditebus dan pengorbanannya di kayu salib membuktikan kasih-Nya yang begitu besar. Maka dengan itu kita selalu harus bersyukur karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita dengan pengorbanannya di kayu salib, membuktikan kasih-Nya yang begitu besar. Tuhan itu kasih-Nya begitu besar. Manusia juga saling mengasihi, tapi Tuhan lebih besar kasih-Nya kepada manusia. Kadang-kadang manusia itu mengasihi sesama manusia itu kadang-kadang hanya di mulut saja, kadang-kadang begitu, tapi di hatinya lain. Tapi kalau kasih Tuhan selalu dan senantiasa besar, dan kasih Tuhan tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Hukum Taurat mengingatkan kita untuk hidup yang benar sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Kita bersyukur kita telah ditebus oleh pengorbanannya di kayu salib, membuktikan kasih-Nya yang besar. Karenanya bagi setiap orang yang menerima kasih-Nya, mencintai Allah dan manusia adalah kehendak Allah. Nah, marilah kita saling mengasihi dengan kasih Tuhan dalam berbagi dan menolong.
kita membagi dan menolong sesuai dengan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita saling menopang di dalam pelayanan, saling menopang dan menolong dalam keluarga pun demikian. Biar kita menjadi berkat untuk banyak orang, menjadi berkat dalam keluarga kita masing-masing, dan juga menjadi berkat di dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, Allah Bapa dalam sorga, karena kasih Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Engkau sudah berikan bagi kami. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk melaksanakan semua tugas dan aktivitas kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar tadi dapat menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati kami dalam tugas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Biarlah dengan kasih Tuhan kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dengar sempurnakan doa kami Tuhan, karena kami alaskan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.